Di sebuah desa nelayan di Pangandaran, Jawa Barat, hiduplah seorang pria yang luar biasa bernama Haji Hasanal Bolkiah. Bukan seorang sultan dari kerajaan besar, melainkan seorang pengusaha kaya yang hidup dalam kemewahan. Namun, semakin banyak harta yang ia miliki, semakin besar keinginannya untuk merasakan hidup sebagai orang miskin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kita semua diberi keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Amin. Di pesisir selatan Pangandaran, Jawa Barat, hiduplah seorang pria yang luar biasa kaya bernama Haji Hasanal Bolkiah. Ia bukanlah seorang sultan dari kerajaan besar, tetapi kekayaannya telah melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh penduduk desa. Namanya begitu dikenal, bukan hanya di Pangandaran, tetapi juga di berbagai kota lain di Indonesia. Ia memiliki banyak kapal nelayan, tambak ikan luas yang menghasilkan panen berlimpah, serta bisnis ekspor hasil laut yang membuatnya semakin kaya setiap tahunnya. Namun, meskipun dikelilingi oleh kekayaan yang melimpah, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Malam demi malam, ia sering duduk sendirian di beranda rumahnya yang besar, menatap lautan luas yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Rumahnya yang berdiri megah di tepi pantai dilengkapi dengan segala fasilitas mewah, dari perabotan mahal yang diimpor dari luar negeri, hingga mobil-mobil mewah yang terparkir rapi di garasi. Tapi, semakin ia memiliki segalanya, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia merasa hampa. Mengapa aku merasa seperti ini? Batinnya sambil menyesap secangkir kopi hitam yang selalu menemaninya di malam hari. Ia melihat ke arah desa yang terhampar di bawah bukit kecil tempat rumahnya berdiri. Terlihat lampu-lampu redup dari rumah-rumah warga yang jauh lebih sederhana dibandingkan kediamannya. Suara tawa anak-anak masih terdengar dari kejauhan, bercampur dengan suara deburan ombak yang tak pernah berhenti menghempas pantai. Setiap kali ia melihat ke arah desa itu, hatinya terasa semakin sesak. Meskipun ia memiliki segalanya, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kesederhanaan. Dahulu, ia hanyalah seorang anak nelayan biasa yang membantu ayahnya menangkap ikan di lautan. Hidupnya keras, penuh perjuangan, tetapi ada satu hal yang selalu membuatnya bahagia. Ia merasa hidupnya memiliki makna. Dulu, ia bisa tertawa lepas saat makan nasi hangat dengan ikan asin dan sambal buatan ibunya. Ia bisa merasakan kebanggaan saat pulang membawa tangkapan ikan yang cukup untuk dijual di pasar. Tapi sekarang, semua terasa hambar. Apakah semua kekayaan ini benar-benar membawa kebahagiaan? Atau justru semakin menjauhkan aku dari kehidupan yang sebenarnya? Pikirnya dalam hati. Kegelisahan itu terus menghantuinya. Setiap pagi, ia melihat para nelayan berangkat ke laut dengan wajah penuh semangat, meskipun mereka tahu mereka harus berjuang keras melawan ombak dan angin. Mereka bekerja siang dan malam hanya untuk membawa pulang cukup uang agar bisa memberi makan keluarga mereka. Namun, anehnya, mereka tetap tersenyum. Mereka tetap bisa tertawa bersama di warung kopi, berbagi cerita tentang ombak besar atau ikan langka yang mereka temui. Sementara itu, ia yang memiliki segalanya justru merasa kosong. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, saat suara deburan ombak terdengar lebih keras dari biasanya, ia membuat keputusan besar yang mengubah seluruh hidupnya. Ia ingin menjadi miskin. Jika kekayaan hanya membuatku merasa semakin jauh dari kebahagiaan, maka aku harus merasakan bagaimana hidup tanpa itu semua, gumamnya dengan mata menerawang. Keputusan itu terdengar gila bagi siapapun yang mendengarnya. Siapa yang waras ingin jatuh miskin setelah bekerja keras mengumpulkan kekayaan selama bertahun-tahun? Tapi bagi Haji Hasanal, ini bukan sekadar keputusan impulsif. Ia benar-benar ingin kembali merasakan bagaimana hidup tanpa bergantung pada uang, bagaimana rasanya bekerja keras tanpa jaminan keberhasilan, dan bagaimana rasanya menghadapi kesulitan seperti orang-orang di sekitarnya. Namun, tentu saja, ia tidak bisa begitu saja membuang seluruh hartanya. Jika ia membagikan semua uangnya kepada orang lain, ia masih tetap akan dihormati dan dijadikan panutan.
Jika ia memberikan seluruh bisnisnya kepada orang lain, ia masih bisa hidup nyaman tanpa perlu bekerja. Ia harus mencari cara agar bisa kehilangan segalanya tanpa meninggalkan jejak sebagai orang kaya. Dan disinilah muncul ide paling gila yang pernah ia pikirkan. Aku akan membeli semua ikan yang ditangkap oleh nelayan di desa ini. Setiap hari, tanpa terkecuali. Aku akan membeli semuanya tanpa tawar-menawar, lalu membiarkannya membusuk, katanya pelan sambil tersenyum kecil. Ia yakin, jika ia terus membeli ikan tanpa menjualnya kembali, dalam beberapa bulan saja, seluruh uangnya akan habis. Bisnisnya akan runtuh, dan ia akan kembali menjadi orang biasa. Ia akan hidup sederhana seperti dulu, merasakan bagaimana sulitnya mencari nafkah dan menikmati kebebasan tanpa beban kekayaan. Keesokan harinya, ia pun mulai menjalankan rencananya. Pagi-pagi, buta, ia mengumpulkan semua nelayan di desa dan berdiri di tengah pasar ikan. Para nelayan yang baru kembali dari laut masih sibuk menurunkan hasil tangkapan mereka ke dalam bak-bak besar. Bau air laut dan ikan segar memenuhi udara pagi yang dingin. Saat mereka melihat Haji Hasanal berdiri di sana, mereka langsung menghentikan aktivitas mereka dan menatapnya dengan penuh tanya. Ada apa ini Pak Haji? Kenapa pagi-pagi sudah datang ke pasar? Tanya seorang nelayan tua dengan suara serak. Haji Hasanal tersenyum. Mulai hari ini aku akan membeli semua ikan yang kalian tangkap. Setiap hari. Berapapun jumlahnya, berapapun harganya, aku bayar tanpa tawar-menawar. Katanya tegas. Sejenak, suasana pasar menjadi hening. Para nelayan saling pandang. Tidak. Pak percaya dengan apa yang baru mereka dengar? Apa maksudnya ini Pak Haji? Bukankah ini akan merugikanmu? Seorang pemuda memberanikan diri bertanya. Aku hanya ingin membantu kalian. Aku ingin memastikan tidak ada lagi nelayan yang pulang dengan tangan kosong. Aku ingin desa ini sejahtera, jawabnya tanpa ragu. Tiba-tiba, seorang nenek yang berjualan ikan di sudut pasar mulai menangis. Ya Allah, ini rezeki besar bagi kami. Selama ini, kami sering kesulitan menjual ikan saat hasil tangkapan melimpah. Sekarang, semuanya akan lebih mudah. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, ucapnya terbata-bata. Dan begitulah, rencana Haji Hasanal mulai berjalan. Setiap hari, ia membeli semua ikan di desa tanpa pernah menjualnya kembali. Nelayan-nelayan bersorak gembira karena tidak perlu lagi khawatir akan harga yang turun atau ikan yang tidak laku. Tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ikan-ikan yang dibeli tidak dikonsumsi, tidak dijual, dan tidak diberikan kepada orang lain. Ikan-ikan itu hanya ditumpuk dalam gudang-gudang besar, dibiarkan membusuk tanpa tujuan. Hari demi hari berlalu, dan tak lama kemudian, bau busuk mulai menyebar ke seluruh desa. Kegembiraan itu tak bertahan lama. Awalnya, para nelayan begitu bahagia karena semua ikan mereka dibeli tanpa tawar-menawar. Tak ada lagi kekhawatiran tentang harga pasar yang naik turun. Tak ada lagi ikan yang harus mereka buang karena tidak laku. Bahkan, beberapa dari mereka mulai meningkatkan hasil tangkapan, menangkap lebih banyak ikan setiap malam karena yakin semuanya akan terbeli dengan harga yang menguntungkan. Namun, setelah beberapa minggu, mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya, setelah ikan dibeli oleh tengkulak atau pedagang besar, ikan-ikan itu segera dikirim ke pasar lain atau diekspor ke kota-kota besar. Tapi kali ini, tidak ada satupun ikan yang keluar dari desa. Semua ikan hanya ditumpuk dalam gudang besar milik Haji Hasanal Bolkiah. Hari demi hari, tumpukan itu semakin besar, dan bau amis mulai menyengat di sekitar gudang. Awalnya hanya samar-samar, tapi semakin lama semakin menusuk hidung. Seorang pemuda bernama Raffi, salah satu nelayan muda di desa itu, mencoba mencari tahu. Suatu malam, ia mengintip dari balik jendela gudang yang sedikit terbuka. Saat cahaya bulan menerangi ruangan besar itu, ia terbelalak melihat gunungan ikan yang sudah mulai berubah warna. Sebagian mulai membusuk, dan lalat beterbangan di mana-mana. Astaga, apa yang sebenarnya dilakukan Pak Haji? Bisiknya pelan. Menahan rasa mual karena bau yang begitu menyengat. Esoknya, ia memberanikan diri bertanya langsung kepada Haji Hasanal. Dengan wajah penuh tanda tanya,
Ia mendatangi rumah megah itu dan mengetuk pintunya. Pak Haji, maaf jika saya lancang, tapi saya ingin tahu, kenapa ikan-ikan yang sudah Bapak beli tidak dijual kembali? Kenapa dibiarkan begitu saja? Tanyanya. Dengan suara ragu-ragu. Haji Hasanal menatapnya sebentar, lalu menghela napas panjang. Karena aku tidak ingin menjualnya, jawabnya singkat. Tapi, kenapa? Raffi semakin bingung. Haji Hasanal tersenyum tipis, lalu menatap ke arah laut yang terbentang luas di depan rumahnya. Suaranya terdengar lirih, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Karena aku ingin kehilangan semuanya. Aku ingin tahu rasanya jatuh miskin. Aku ingin kembali ke kehidupan yang sederhana. Ucapnya pelan. Raffi terpaku. Ia tidak bisa memahami logika di balik kata-kata itu. Jatuh miskin? Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Pak Haji bisa saja menyumbangkan semua uang dan kekayaan Bapak kepada warga desa, membangun sekolah, atau membantu mereka yang membutuhkan. Kenapa harus membiarkan ikan-ikan ini membusuk? Haji Hasanal tersenyum kecil, tetapi kali ini ada kesedihan yang tampak di matanya. Karena jika aku membagikannya, aku tetap akan menjadi orang kaya. Orang akan tetap mengingatku sebagai Haji Hasanal, yang dermawan, bukan sebagai orang biasa. Aku tidak ingin lagi dihormati karena kekayaanku. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa, jawabnya dengan suara pelan, tapi tegas. Raffi tak bisa berkata-kata lagi. Logika Pak Haji benar-benar di luar nalar. Namun, konsekuensi dari keputusan itu mulai terasa oleh penduduk desa. Bau ikan busuk mulai meresap ke udara setiap hari. Semakin lama semakin tak tertahankan. Rumah-rumah di sekitar gudang mulai terkena dampaknya. Anak-anak kecil jatuh sakit karena udara yang tercemar. Para ibu mulai mengeluh karena bau yang menyengat membuat mereka sulit beraktivitas. Di pasar ikan, seorang ibu tua yang biasanya menjual ikan hasil tangkapan suaminya menutupi hidungnya dengan kain sambil mengomel, "Pak Haji sudah gila. Lihat apa yang terjadi sekarang. Desa ini jadi bau. Kalau begini terus, kita bisa kena penyakit." Keluhan demi keluhan mulai berdatangan. Warga desa yang sebelumnya begitu berterima kasih kepada Haji Hasanal, kini mulai marah. Mereka tidak bisa mengerti alasan dibalik semua ini. Apa gunanya membeli ikan jika hanya dibiarkan membusuk? Apa gunanya menolong nelayan jika akhirnya justru menciptakan masalah baru? Seorang pemuka desa akhirnya datang menemui Haji Hasanal. Dengan wajah serius, ia berkata, "Pak Haji, kami semua menghormati Bapak, tapi ini sudah kelewatan. Jika Bapak terus seperti ini, desa kita bisa menjadi tempat yang tidak layak huni." Haji Hasanal menatap lelaki tua itu dengan tenang. Ia tahu kemarahan ini memang wajar. Ia sendiri tidak menyangka bahwa bau busuk dari ikan-ikan itu akan berdampak secepat ini. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan berikutnya, takdir membelokkan arah ceritanya ke sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa. Ia adalah seorang pengusaha dari luar negeri yang kebetulan singgah di Pangandaran dalam perjalanan bisnisnya. Begitu ia turun dari mobilnya, alisnya mengernyit karena bau menyengat yang memenuhi udara. "Apa ini? Bau apa yang begitu kuat?" tanyanya kepada sopirnya. Sang sopir, seorang pria lokal, tersenyum masam. "Maaf, Pak. Ini bau dari gudang ikan milik Pak Haji Hasanal. Dia membeli semua ikan dari para nelayan dan membiarkannya membusuk begitu saja. Kami sendiri tidak mengerti kenapa dia melakukan itu." Pengusaha itu justru terlihat tertarik. Ia berjalan ke arah gudang, lalu meminta izin untuk masuk. Begitu melihat tumpukan ikan busuk yang sudah berubah warna dan mengeluarkan cairan kental, kehitaman, matanya berbinar. "Ini luar biasa. Ini adalah fermentasi alami yang sangat jarang terjadi," serunya. Orang-orang yang mengelilinginya menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu menjijikan bisa disebut luar biasa? Sang pengusaha tersenyum dan menjelaskan, di beberapa negara, ikan yang difermentasi secara alami seperti ini bisa dijadikan bahan dasar saus ikan berkualitas tinggi.
Proses pembusukan ini justru membuatnya memiliki cita rasa yang lebih kaya. Ini lebih berharga daripada ikan segar. Seketika, semua orang yang ada di sana terdiam. Termasuk Haji Hasanal. Takdir benar-benar mempermainkannya. Alih-alih jatuh miskin, kini ikan busuknya justru bisa dijual dengan harga lebih mahal daripada ikan segar. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang ia anggap sebagai kehancuran justru bisa menjadi peluang baru. Semua rencananya untuk jatuh miskin, untuk merasakan kehidupan seperti orang biasa, kini seolah-olah dijungkir balikan oleh takdir. Di depannya, pria asing itu terus berbicara penuh semangat, menjelaskan bagaimana ikan yang membusuk bisa diolah menjadi bahan dasar saus ikan premium. Di beberapa negara seperti Jepang, Thailand, dan Vietnam, saus ikan yang difermentasi secara alami bisa dihargai lebih mahal daripada ikan segar. Ini seperti keju atau daging kering, proses pembusukan justru meningkatkan nilai rasa dan kualitasnya. Katanya sambil mengamati tumpukan ikan dengan penuh ketertarikan. Para warga yang sebelumnya mengeluh karena bau menyengat kini menatapnya dengan penuh tanda tanya. Sebagian masih merasa jijik, tetapi sebagian lagi mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ikan-ikan ini tidak sia-sia? Seorang nelayan tua bertanya dengan suara ragu. Sama sekali tidak. Jika diolah dengan benar, ini bisa menjadi, produk ekspor yang bernilai tinggi. Jawab sang pengusaha dengan penuh keyakinan. Haji Hasanal menarik napas panjang. Ia merasa seperti seseorang yang ingin menenggelamkan dirinya di laut, tetapi justru terdampar di sebuah pulau yang penuh dengan harta karun, namun hatinya tetap bergejolak. Apa ini ujian dari Allah? Ataukah ini adalah jawaban dari kebingunganku? Pikirnya. Ia tidak tahu apakah ia harus bahagia atau kecewa. Semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk kehilangan hartanya, untuk kembali hidup sederhana seperti dulu. Tapi sekarang, takdir justru memberinya kesempatan yang lebih besar untuk menjadi lebih kaya. Seolah membaca pikirannya, Raffi, nelayan muda yang selalu ingin tahu, mendekat dan bertanya pelan. Pak Haji, apakah ini artinya semua rencana Bapak gagal? Haji Hasanal tersenyum tipis, tetapi ada sorot kebingungan di matanya. Ia menatap ke arah tumpukan ikan yang kini dipandang dengan penuh harapan oleh warga desa. Mungkin bukan gagal, tapi berubah, jawabnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak bisa tidur. Ia merenung dalam diam, memikirkan langkah berikutnya. Keesokan harinya, kabar tentang ikan busuk yang bernilai tinggi mulai menyebar ke seluruh desa. Para nelayan yang sebelumnya merasa jijik dan marah, kini mulai melihat peluang. Jika memang ikan yang membusuk bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berharga, maka mereka tidak perlu lagi membuang hasil tangkapan yang tidak laku. Seorang nelayan mendatangi Haji Hasanal dengan mata berbinar. Pak Haji, apakah ini artinya kita bisa membuat pabrik pengolahan saus ikan di desa ini? Tanyanya penuh harap. Haji Hasanal masih diam. Ia tahu, jika ia mengambil kesempatan ini, maka ia akan semakin kaya. Sementara itu, pria asing yang pertama kali menemukan potensi ini, mulai memberikan penjelasan lebih rinci. Ia membagikan rencana bisnis, bagaimana cara mengolah ikan busuk menjadi saus ikan berkualitas, bagaimana proses fermentasi harus dilakukan dengan cara yang benar, dan bagaimana produk ini bisa diekspor ke luar negeri. Dengan modal yang cukup, kita bisa membangun pusat pengolahan di desa ini. Ini akan menjadi bisnis besar yang mengangkat ekonomi masyarakat, katanya. Para warga desa semakin bersemangat. Mereka merasa seolah-olah takdir baru telah datang untuk mengubah hidup mereka. Namun, di tengah semua ini, hanya Haji Hasanal yang masih bimbang. Apakah aku benar-benar ingin ini terjadi? Pikirnya. Ia mengingat kembali malam-malam ketika ia duduk di beranda rumahnya, memikirkan betapa hampa hidupnya meskipun ia memiliki segalanya. Ia mengingat kembali keinginannya untuk jatuh miskin, untuk kembali merasakan bagaimana rasanya hidup sederhana. Jika aku menerima peluang ini, aku akan semakin kaya. Aku akan semakin jauh dari kehidupan yang kuinginkan, batinnya. Tapi, di sisi lain,
Ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi warga desanya. Ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ini tentang orang-orang yang selama ini bekerja keras untuk bertahan hidup. Malam itu, ia kembali duduk di beranda rumahnya, menatap laut yang bergelombang. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam, dan kelembaban yang khas. Ia menutup matanya dan berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik untukku. Bukan untuk hartaku, bukan untuk kebanggaanku, tapi untuk kebahagiaan yang sebenarnya, gumamnya. Dan di saat itulah, ia menyadari sesuatu. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki atau kehilangan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Esok harinya, Haji Hasanal mengambil keputusan besar. Ia memanggil seluruh warga desa dan mengumumkan sesuatu yang membuat mereka semua terkejut. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari bisnis ini. Aku tidak ingin bertambah kaya. Aku ingin bisnis ini dimiliki oleh kalian, oleh nelayan, oleh orang-orang yang benar-benar bekerja keras untuk menangkap ikan di laut, katanya tegas. Semua orang terdiam. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Haji, apa maksudnya? Seorang nelayan bertanya. Aku akan membangun pabrik pengolahan ini, tapi aku tidak akan memiliki sahamnya. Kalian semua akan menjadi pemiliknya. Kalian yang akan mendapatkan keuntungan dari apa yang kalian hasilkan sendiri, jawabnya dengan mantap. Warga desa mulai terisak. Seorang ibu tua yang biasanya berjualan ikan di pasar mulai menangis. Pak Haji, ini terlalu baik. Kami tidak bisa cuma menerima ini begitu saja. Kalian harus menerimanya, kata Haji Hasanal sambil tersenyum. Karena ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang masa depan desa kita. Raffi, yang selama ini selalu mempertanyakan setiap keputusan Haji Hasanal, kini berdiri di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Pak Haji, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya tahu satu hal. Bapak bukan hanya seorang pengusaha. Bapak adalah pemimpin sejati, katanya dengan suara bergetar. Dan pada hari itu, di bawah sinar matahari pagi yang bersinar hangat di atas desa, Haji Hasanal Bolkiah akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Bukan dengan kehilangan semuanya, tapi dengan memberikan semuanya untuk orang lain. Hari itu menjadi hari yang bersejarah bagi desa nelayan di pesisir Pangandaran. Warga desa yang awalnya mengeluh karena bau busuk ikan, kini berdiri berjejer, menatap Haji Hasanal dengan perasaan haru dan kagum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang memiliki segalanya justru memilih untuk memberikan semuanya kepada mereka. Seorang nelayan tua bernama Pak Dirman mendekat dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia berkata, Pak Haji, ini terlalu besar untuk kami. Bagaimana mungkin kami menerima ini tanpa memberikan apapun kembali? Haji Hasanal tersenyum lembut. Ia menatap satu persatu wajah warga desa yang selama ini ia kenal, orang-orang yang setiap hari bertarung dengan ombak demi sesuap nasi, yang bekerja tanpa kepastian apakah hasil tangkapan mereka akan cukup untuk makan esok hari. Pak Dirman, aku sudah mengambil begitu banyak dari dunia ini. Aku sudah merasakan hidup sebagai orang kaya, memiliki segalanya, tapi aku tidak pernah merasa cukup. Aku pikir, kehilangan harta akan membuatku lebih bahagia, tapi ternyata bukan itu yang aku butuhkan, katanya, suaranya bergetar dengan emosi, yang ia tahan. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, aku tidak ingin lagi hanya menjadi orang kaya yang dihormati karena uangku. Aku ingin menjadi bagian dari kalian sebagai sesama manusia yang bekerja, berjuang, dan berbagi kebahagiaan bersama. Suasana berubah menjadi begitu emosional. Seorang ibu yang berdiri di tengah kerumunan tiba-tiba berlutut sambil menangis. Pak Haji, selama ini kami selalu menganggap orang kaya hanya peduli pada diri mereka sendiri. Tapi Bapak berbeda. Warga desa lainnya pun ikut terisak. Beberapa nelayan muda menundukkan kepala, berusaha menahan air mata. Raffi, yang selama ini selalu bersikap kritis terhadap keputusan Haji Hasanal, kini berdiri tegap di barisan depan.
matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena bingung atau marah, melainkan karena rasa hormat yang begitu dalam. Pak Haji, saya pikir saya sudah cukup mengenal Bapak. Tapi sekarang, saya menyadari bahwa saya masih harus banyak belajar tentang arti memberi, katanya dengan suara lirih. Haji Hasanal tersenyum. Kita semua masih belajar, Raffi. Aku pun baru menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki atau kehilangan, melainkan tentang berbagi. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan besar di desa itu. Dengan bimbingan pengusaha asing yang pertama kali menemukan potensi ikan busuk, warga desa mulai belajar bagaimana mengolahnya menjadi produk berkualitas tinggi. Mereka membangun pabrik kecil di dekat pantai. Tempat mereka bisa mengolah ikan yang tidak terjual menjadi saus ikan premium. Para nelayan yang sebelumnya hanya bisa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga murah, kini memiliki kendali penuh atas usaha mereka sendiri. Mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pedagang besar. Mereka memiliki bisnis mereka sendiri, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setiap hari, desa yang dulunya hanya dikenal sebagai desa nelayan kecil kini berubah menjadi pusat produksi saus ikan yang mulai menarik perhatian banyak pihak. Wartawan datang untuk meliput, investor mulai berdatangan, dan bahkan pemerintah daerah mulai memberikan dukungan untuk mengembangkan usaha ini lebih besar lagi. Namun, di tengah semua itu, Haji Hasanal tetap hidup dengan cara yang sederhana. Ia tetap tinggal di rumahnya yang biasa, tetap makan bersama para nelayan di pinggir pantai, dan tetap turun ke laut setiap pagi untuk membantu mereka menarik jaring. Pak Haji, kenapa Bapak tidak mengambil sedikit keuntungan dari usaha ini? Bukankah Bapak yang pertama kali membuat semua ini terjadi? Tanya seorang pengusaha yang datang berkunjung. Haji Hasanal tersenyum dan menggeleng. Aku sudah mendapatkan apa yang selama ini kucari. Apa yang lebih berharga dari melihat orang-orang di sekitarku hidup lebih baik? Tapi hidup selalu memiliki cara untuk menguji seseorang. Suatu hari, seorang lelaki dari kota datang menemui Haji Hasanal. Ia adalah seorang pengusaha besar yang ingin membeli seluruh bisnis saus ikan itu. Dengan suara percaya diri, ia berkata, Pak Haji, saya ingin membeli perusahaan ini. Saya akan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Percayalah, ini akan menjadi keputusan terbaik bagi Bapak dan warga desa ini. Haji Hasanal tersenyum tipis. Kenapa Anda ingin membeli usaha ini? Karena ini memiliki potensi besar. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bisnis internasional yang menghasilkan miliaran rupiah setiap tahun. Bapak bisa mendapatkan keuntungan besar, dan desa ini bisa berkembang lebih cepat. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa ditolak. Para warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa tawaran ini sangat menggiurkan. Jika bisnis ini diambil alih oleh perusahaan besar, mungkin mereka tidak perlu lagi bekerja terlalu keras. Mungkin mereka bisa mendapatkan gaji tetap setiap bulan. Namun, sebelum ada yang berbicara, Haji Hasanal menggeleng. Maaf, tapi usaha ini bukan untuk dijual. Ini bukan tentang uang. Ini tentang kehidupan kami, tentang perjuangan kami, tentang sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar keuntungan. Pengusaha itu tampak terkejut. Tapi Pak Haji, ini miliaran rupiah. Bapak bisa hidup dengan lebih nyaman. Haji Hasanal tersenyum lembut. Aku sudah memiliki kenyamananku sendiri. Aku tidak butuh uang lebih banyak lagi. Aku hanya ingin melihat desa ini tumbuh dengan usahanya sendiri, bukan sebagai bagian dari bisnis orang lain. Para warga desa yang sebelumnya ragu kini merasa bangga. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka miliki jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Pengusaha itu akhirnya pergi dengan kecewa. Sementara Haji Hasanal kembali berjalan ke tepi pantai, melihat laut yang selalu menjadi saksi perjalanan hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, desa nelayan kecil itu berubah menjadi desa yang makmur. Mereka bukan hanya berhasil mengembangkan bisnis saus ikan mereka, tetapi juga mulai membuat berbagai produk olahan laut lainnya. Anak-anak yang dulu harus berhenti sekolah karena kemiskinan,
kini bisa bersekolah hingga perguruan tinggi. Dan di tengah semua itu, Haji Hasanal tetap menjadi sosok yang sederhana. Ia tetap bangun pagi, berjalan ke tepi pantai, menyapa para nelayan, dan membantu mereka menarik jaring. Suatu hari, Raffi, yang kini sudah menjadi pemimpin muda di desa itu, mendekatinya dan berkata, "Pak Haji, apakah Bapak pernah menyesal tidak menjadi miskin seperti yang dulu Bapak inginkan?" Haji Hasanal tertawa kecil. Ia menatap laut yang berkilau di terpa matahari pagi, lalu berkata, "Aku tidak pernah menyesal, Raffi, karena ternyata kebahagiaan sejati bukan tentang menjadi kaya atau miskin. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi orang lain." Dan di bawah sinar matahari yang hangat, di tepi pantai yang kini menjadi saksi perubahan besar, Haji Hasanal akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bukan dengan kehilangan semuanya, tapi dengan memberikan semuanya.